Selamat datang di segelas coklat hangat, tempat di mana pikiran boleh berjalan pelan dan pertanyaan-pertanyaan besar gak harus dijawab terburu-buru. Lu pikir lu bebas? Lu pikir hari ini lu bisa bangun minum kopi dan ngerasa aman cuma karena lu gak tinggal di zona perang? Bangun kedaulatan itu cuma kata-kata manis di atas kertas yang bisa dibakar kapan saja oleh mereka yang punya korek api lebih besar. Kita nggak lagi bicara soal politik luar negeri yang jauh di sana. Kita bicara soal bagaimana rasa aman lu, harga piring nasi lu, dan masa depan anak cucu lu bisa hancur cuma karena satu tanda tangan di belahan dunia lain. Bayangin, tahun 2026, Amerika dengan alasan menegakkan demokrasi dan kepentingan nasional melancarkan invasi militer ke Venezuela. Di atas kertas, tujuannya mulia, tapi di balik layar, Venezuela itu duduk di atas cadangan minyak terbesar di dunia, lebih besar dari Arab Saudi. Jadi, ini soal demokrasi atau soal emas hitam? Media-media besar akan ramai memberitakan soal pembebasan rakyat Venezuela. Tapi mereka nggak akan cerita soal kontrak-kontrak minyak raksasa yang bakal ditandatangani begitu rezim baru pro-Amerika berkuasa. Dan kita di sini, di Indonesia, bakal kena getahnya. Harga minyak dunia bakal melambung tinggi. Kenapa? Karena perang itu butuh biaya dan stabilitas pasokan minyak global bakal terganggu. Harga bensin di pom bensin dekat rumah lu bakal naik gila-gilaan. Ongkos angkut barang ikut naik. Harga cabai, beras, telur di pasar semua meroket. Inflasi bukan lagi sekedar istilah ekonomi di buku, tapi jadi kenyataan pahit yang bikin isi dompet lu makin tipis setiap hari. Kita yang gak ikut perang malah ikut menanggung bebannya. Lalu siapa yang untung? Pertama, kompleks industri militer Amerika. Perusahaan senjata macam Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman, saham mereka bakal terbang ke bulan. Setiap rudal yang diluncurkan, setiap tank yang dikirim, itu artinya profit miliaran dolar masuk ke kantong mereka. Kedua, perusahaan-perusahaan minyak raksasa Chevron, ExxonMobil, mereka bakal jadi yang pertama antri buat gebor minyak Venezuela dengan harga murah. Mereka nggak peduli soal rakyat Venezuela yang jadi korban. Yang penting neraca keuangan mereka hijau. Dan yang paling mengerikan, ini bisa jadi cetak biru untuk intervensi di negara-negara lain yang kaya sumber daya. Amerika Serikat mengklaim mereka punya dakwaan hukum yang sah untuk menangkap seorang pemimpin negara lain. Terdengar adil bukan? Tapi pertanyaan krusialnya adalah sejak kapan pengadilan satu negara punya hak untuk mengirim pasukan dan menangkap pemimpin negara lain di tanah airnya sendiri? Ini bukan sekedar pertanyaan retoris, tapi ini menyentuh inti dari kedaulatan negara. Menurut hukum internasional, tindakan intervensi militer tanpa mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah ilegal. Ini bukan opini pribadi gue, ini tertulis jelas dalam pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Pasal ini secara eksplisit melarang penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara lain. Jadi secara teori, tidak ada negara sekuat apapun yang boleh seenaknya menyerang negara lain. Tapi seperti yang sering kita lihat, dunia nyata tidak selalu berjalan sesuai teori. Hukum internasional sayangnya seringkali hanya menjadi alat bagi mereka yang punya kekuatan militer paling besar. Sejarah penuh dengan contoh di mana negara-negara kuat bertindak sepihak dengan alasan membawa demokrasi atau melawan terorisme. Padahal tindakan mereka jelas-jelas melanggar kedaulatan negara lain. Ini menciptakan sebuah preseden yang sangat berbahaya. Jika satu negara kuat bisa memutuskan siapa yang jahat dan siapa yang harus dibersihkan di negara lain, di mana batasannya? Ini membuka pintu bagi anarki global, di mana kekuatan menjadi satu-satunya hukum yang berlaku. Siapapun yang cukup kuat bisa dengan mudah menginvasi negara yang lebih lemah dengan dalih apapun yang mereka ciptakan. Keadilan internasional menjadi tidak relevan, dan negara-negara kecil akan selalu hidup dalam ketakutan. Lalu muncul Donald Trump yang menyatakan bahwa AS akan mengelola Venezuela sampai transisi pemerintah baru terjadi. Kata mengelola kedengarannya sopan, kayak mengelola kafe. Tapi di baliknya ada keterlibatan langsung perusahaan-perusahaan AS dalam industri minyak negara tersebut. Trump bahkan terang-terangan bilang mereka bakal pakai hasil minyak Venezuela buat membiayai operasi mereka sendiri. Lu harus lihat ini apa adanya. Ini bukan soal demokrasi yang tiba-tiba mekar di musim dingin. Ini soal siapa yang memegang kunci gudang energi terbesar di dunia. Mikirin masa depan ekonomi dunia,
Jangan cuma lihat ke Silicon Valley atau Wall Street. Ada satu negara yang nasibnya bisa jadi kunci buat nentuin siapa yang bakal mendominasi ekonomi global ke depan. Negara itu adalah Venezuela. Kenapa Venezuela? Jawabannya simpel. Sumber daya alam Venezuela punya cadangan minyak terbukti terbesar di dunia. Ya, lu gak salah denger. Lebih besar dari Arab Saudi, lebih besar dari Amerika Serikat. Di zaman dimana energi masih jadi urat nadi peradaban, punya akses ke cadangan minyak terbesar itu jelas jadi keuntungan strategis yang luar biasa. Siapapun yang bisa mengontrol pasokan minyak Venezuela, dia punya pengaruh besar di panggung dunia. Tapi ceritanya nggak berhenti di minyak aja. Di era teknologi hijau sekarang ini, Venezuela juga punya harta karun lain yang nggak kalah penting, mineral strategis. Kita ngomongin soal lithium, kobalt, dan logam tanah jarang. Ini adalah bahan baku utama buat bikin baterai mobil listrik, smartphone, laptop, dan semua perangkat canggih yang kita pakai setiap hari. Permintaan akan mineral ini bakal terus meroket seiring transisi dunia ke energi terbarukan dan ekonomi digital. Dan coba tebak, Venezuela punya cadangan mineral-mineral ini dalam jumlah yang sangat signifikan. Jadi, ketika kita dengar ada negara-negara besar yang tiba-tiba peduli banget sama demokrasi atau hak asasi manusia di Venezuela, kita harus sedikit kritis. Apakah ini murni kepedulian kemanusiaan atau ada agenda lain yang lebih besar? Seringkali, di balik retorika politik, ada perebutan sengit untuk mengamankan akses terhadap kekayaan alam yang strategis ini. Karena pada akhirnya, kontrol terhadap sumber daya inilah yang akan menentukan siapa yang memegang kendali ekonomi global di masa depan. Ini bukan soal teori konspirasi, tapi soal geopolitik dan geoekonomi. Akses terhadap sumber daya, baik itu minyak untuk industri tradisional maupun mineral untuk teknologi masa depan, adalah faktor penentu siapa yang akan jadi pemain utama. Jadi, lain kali lu baca berita soal Venezuela, coba lihat lebih dalam. Jangan-jangan yang sedang dibebaskan bukan rakyatnya, tapi akses korporasi dan negara-negara adidaya terhadap kekayaan alamnya yang melimpah. Mari kita bedah situasi panas ini dari kacamata yang lebih luas. Secara geopolitik, aksi militer Amerika Serikat ini bukan sekedar serangan biasa. Ini adalah sinyal perang urat saraf yang sangat jelas ditujukan langsung kepada Cina dan Rusia. Kenapa begitu? Karena Venezuela, target serangan ini bukan negara sembarangan. Venezuela adalah mitra strategis penting bagi Cina dengan investasi miliaran dolar yang tertanam di sana, terutama di sektor energi. Bayangkan ini seperti permainan catur global. Dengan menyerang Venezuela, Amerika seolah-olah sedang menampar keras dan berkata, "Hei, pergi dari halaman belakang rumah saya." Ini adalah unjuk kekuatan yang sangat kasar dan provokatif di wilayah yang dianggap Amerika sebagai lingkup pengaruhnya. Tentu saja, Cina tidak tinggal diam. Mereka langsung mengecam keras serangan ini, menyebutnya sebagai pelanggaran kedaulatan yang serius dan tindakan agresi yang tidak bisa diterima. Ketegangan ini bukan cuma soal Amerika dan Venezuela. Ini adalah babak baru dalam rivalitas kekuatan besar yang lebih luas. Apa dampaknya? Kita sedang menyaksikan terbentuknya aliansi-aliansi baru yang semakin solid. Dunia seolah terbelah menjadi dua kubu besar, mirip seperti era Perang Dingin dulu. Ini sangat berbahaya, karena bisa memicu efek domino. Konflik di satu titik seperti di Amerika Latin bisa dengan mudah menyulut api di titik panas lainnya di seluruh dunia. Wilayah-wilayah yang sudah rentan seperti Taiwan, Laut Cina Selatan, atau Timur Tengah bisa menjadi arena selanjutnya dari persaingan ini. Eskalasi di satu tempat akan meningkatkan risiko konflik terbuka di tempat lain. Artinya, apa yang terjadi di Venezuela hari ini bisa menjadi pemicu krisis global besok. Setiap manuver militer, setiap pernyataan keras kini punya bobot yang jauh lebih besar. Stabilitas global menjadi taruhannya. Kita benar-benar berada di ambang era baru yang penuh ketidakpastian, di mana satu kesalahan kecil saja bisa membawa konsekuensi yang dahsyat bagi kita semua. Lalu, apa peluang kita di tengah badai ini? Indonesia nggak punya pilihan selain mempercepat transisi energi. Kenaikan harga minyak global adalah alarm buat kita untuk segera melakukan diversifikasi ke biofuel, energi terbarukan, atau mengoptimalkan potensi gas domestik. Kita dipaksa untuk gak lagi bergantung sepenuhnya pada fluktuasi minyak global yang penuh intrik politik. Ini adalah momentum untuk membangun ketahanan energi yang benar-benar mandiri.
Dunia saat ini sedang berkaca pada apa yang terjadi di Venezuela. Kita melihat wajah asli dari sistem yang kita bangga-banggakan. Sistem yang rapuh dan seringkali cuma memihak pada si kuat. Jangan cuma lihat ledakannya. Lihatlah bagaimana nilai-nilai kemanusiaan kita ikut hancur bersama gedung-gedung itu. Kedaulatan sejati dimulai dari cara lu berpikir. Jangan biarkan diri lu ditidurkan oleh narasi-narasi manis polisi dunia atau bantuan kemanusiaan. Tetaplah terjaga dan tetaplah kritis. Karena di dunia yang sedang tidak baik-baik saja ini, pengetahuan adalah satu-satunya kedaulatan yang lu punya. Jangan sampai kita baru sadar saat sejarah yang sama mengetuk pintu rumah kita sendiri. Kedaulatan itu bukan cuma soal batas negara atau kekuatan militer. Itu dimulai dari pikiran kita. Pikiran yang merdeka, yang gak mudah digiring oleh opini massa, yang berani bertanya, dan yang terus-menerus mencari kebenaran. Kalau kita cuma jadi penonton pasif, menerima begitu saja semua informasi yang disuapkan, kita sebenarnya sedang menyerahkan kedaulatan kita sedikit demi sedikit. Lihat sekeliling kita, berapa banyak keputusan penting yang dibuat berdasarkan narasi yang dibangun oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berapa banyak konflik yang sebenarnya bisa dihindari jika kita semua lebih kritis dalam memilah informasi. Kita terjebak dalam echo chamber, hanya mendengar apa yang ingin kita dengar dan mengabaikan fakta yang gak sesuai dengan keyakinan kita. Inilah saatnya kita membangun kedaulatan dari dalam, mulai dari diri sendiri. Caranya, terus belajar. Baca dari berbagai sumber, dengarkan berbagai sudut pandang, bahkan yang berseberangan dengan kita. Latih pikiran kita untuk menganalisis bukan sekedar menerima. Pertanyaan motif di balik setiap berita, setiap kebijakan, setiap narasi besar yang disajikan. Saat kita mampu berpikir secara mandiri, kita gak akan mudah diadu domba, kita gak akan mudah diprovokasi. Kita akan menjadi individu yang lebih kuat, dan dari situ kita bisa membangun masyarakat yang lebih kuat. Sebuah bangsa yang berdaulat, yang gak hanya merdeka secara teritorial, tapi juga merdeka secara intelektual. Ingat, perang terbesar di abad ini bukanlah perang senjata, tapi perang informasi. Dan medan perangnya ada dalam kepala kita masing-masing. Jangan biarkan orang lain mengendalikan pikiran lu. Ambil kembali kedaulatan itu. Karena masa depan bangsa kita, bahkan masa depan dunia, bergantung pada seberapa kritis dan merdeka cara kita berpikir hari ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya biar kita bisa belajar bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya.